Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Berita Terbaru. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terbaru seputar politik dan artis Indonesia. Semoga berita yang kami sajikan akan membawa manfaat untuk kita semua. Salam NKRI harga mati. Duh nyesek, Anies enggan menjadikan AHY sebagai pasangannya di pemilu 2024, nilai jual AHY disebut sangat kecil sekali. Anies Baswedan dinilai seperti enggan menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai pasangannya di pemilu 2024. Kabar ini muncul usai Anies mengungkap kriteria cawapres pendampingnya. Mengutip Warta Ekonomi, Co.id jaringansuara.com, Direktur Eksekutif Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai sosok AHY belum memenuhi 3 kriteria yang disorongkan Anies. Dalam politik dibutuhkan beberapa kriteria dalam membangun koalisi, sebagaimana disyaratkan Anies ke calon cawapresnya, ucap Fernando Emas dalam keterangan persnya, Kamis, 20 Oktober 2022. Menurutnya, wajar jika Anies merasa ragu dengan AHY, khususnya terkait pemenuhan kriteria. Peluang Anies memenangkan Pilpres 2024 disebut sangat kecil jika sampai berpasangan dengan putra mantan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tersebut. Fernando memaparkan jika nilai jual AHY sampai sekarang sangat kecil. Karena itu, ia ragu AHY bisa mendongkrak suara rakyat untuk memilih Anies dalam pemilu mendatang. Bagus juga ketika Anies seperti enggan berpasangan dengan AHY, karena memang nilai jual AHY itu kan sampai saat ini kan sangat kecil sekali, kata Fernando. Kalau ikut Pilpres dan itu sangat-sangat kecil kemungkinan untuk bisa membantu pasangan itu bisa menang Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi bukan hanya sekedar meremehkan AHY, tetapi memang ada hitung-hitungan politik, lanjutnya. Fernando juga turut mengomentari reaksi Partai Demokrat yang sudah percaya diri jika pasangan Anies AHY sangat tepat maju di Pilpres 2024. Ia menilai jika kriteria dari Anies sendiri justru menunjukkan bahwa Anies seolah tidak menganggap AHY. Adapun kriteria pertama yang disyaratkan Anies adalah klon pendampingnya harus memberikan kontribusi dalam pemenangan. Kriteria ini dinilai Fernando belum bisa dicapai oleh AHY. Terbukti sejauh ini, elektabilitas AHY masih rendah dan tidak mampu mendongkrak elektabilitas dari Anies saat mereka dipasangkan dalam survei. Fernando mengakui jika AHY memang memiliki modal mentereng sebagai ketua umum partai serta mantan militer. Namun dua faktor itu tetap dinilai tidak cukup mempengaruhi rakyat untuk mendukungnya di Pilpres 2024. Kalau kita lihat secara elektabilitas memang AHY ini kan sangat tidak membantu untuk bisa berpasangan dengan Anies. Tapi ada satu nilai jual AHY yaitu sebagai mantan militer, aku Fernando. Tetapi kan sangat kurang menjual juga karena dari segi pangkat maupun jabatan di militer sangat-sangat diragukan dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, tambahnya. Selanjutnya Fernando menilai AHY dari kriteria kedua yang diisyaratkan Anies. Dalam kriteria kedua ini, Anies membutuhkan sosok yang dapat membantu memperkuat stabilitas koalisi. Lagi-lagi, ia menilai pasangan Anies AHY tidak cocok secara hitungan politik. Ini karena akan terjadi gesekan antar sesama partai politik. Sebenarnya kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Anies itu dalam hitung-hitungan politik seharusnya pas, karena apa yang dibutuhkan oleh Anies itu tentu bukan tokoh partai politik, papar Fernando. Anies kan non-parpol ketika dideklarasikan oleh Nasdem, tentu akan membangun koalisi ketiga parpol itu Nasdem, PKS dan Demokrat tentunya Anies harus berpasangan dengan non-parpol juga supaya kesepakatan ketiga parpol itu bisa tercapai, sambungnya. Terakhir, Anies sempat mengatakan membutuhkan pasangan yang bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. Kriteria ini pun, kata Fernando, tidak cocok dengan sosok AHY yang belum memiliki pengalaman di pemerintahan. AHY belum memiliki pengalaman sebagai pejabat publik sehingga sangat diragukan akan mampu melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik, jelas Fernando. Hal tersebut semakin dapat dibuktikan ketika tidak mampu mengelola Partai Demokrat dengan baik yang menyebabkan kegaduhan di internal Demokrat dan terjadi beberapa kader di daerah mengundurkan diri, tegasnya. Ruth Meliana Dwi Indriani. Jumat, 21 Oktober 2022 pukul 11.31 WIB.